Di Mekah yang panas dan keras, lahir seorang pemuda tangguh bernama Khalid bin Walid. Ia dikenal sebagai penunggang kuda terbaik dan ahli strategi perang yang jenius. Sejak muda, ia dilatih untuk bertempur dan memimpin. Namun saat itu, keberanian dan kecerdasannya justru digunakan untuk melawan Islam. Tak ada yang menyangka, kelak ia akan menjadi pembela agama Allah. Dalam Perang Uhud, Khalid berada di pihak Quraisy. Dengan strategi cerdiknya, ia memimpin serangan dari belakang yang mengubah jalannya perang. Kaum muslimin yang hampir menang menjadi terdesak. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, "Dan Allah telah memenuhi janjinya kepadamu." Quran Surah Ali Imran ayat 152. Meski dikenal kuat dan tak terkalahkan, hati Khalid mulai diliputi kegelisahan. Ia melihat Islam semakin berkembang dan membawa kebenaran. Dalam diam, ia mulai mempertanyakan jalan yang ia tempuh. Apakah semua kemenangan itu benar, atau justru ia sedang melawan kebenaran yang hakiki? Suatu malam, Khalid merenung di bawah langit penuh bintang. Ia merasakan dorongan kuat untuk mencari kebenaran. Akhirnya, ia memutuskan meninggalkan Mekah menuju Madinah. Sebuah perjalanan yang mengubah hidupnya. Allah berfirman, Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Quran Surah Al-Qasas ayat 56. Sesampainya di Madinah, Khalid bertemu Rasulullah SAW. Dengan penuh keikhlasan, ia mengucapkan syahadat. Rasulullah menyambutnya dengan hangat. Sejak saat itu, hidup Khalid berubah. Dari musuh menjadi pembela Islam, dari penentang menjadi pejuang kebenaran. Dalam Perang Mu'tah, Khalid menunjukkan kepemimpinan luar biasa. Meski jumlah pasukan sedikit, ia berhasil menyelamatkan kaum muslimin dari kehancuran. Karena keberaniannya, ia dijuluki Saifullah, pedang Allah. Sebuah kehormatan besar bagi seorang sahabat. Khalid dikenal sebagai jenderal yang hampir tak pernah kalah. Ia mampu membaca medan perang dengan sangat cerdas. Namun ia tidak pernah sombong. Ia selalu yakin bahwa kemenangan datang dari Allah, bukan semata karena kekuatan manusia. Dari satu wilayah ke wilayah lain, Khalid memimpin pasukan Islam. Ia tidak hanya berperang, tetapi juga membawa nilai keadilan dan kebaikan. Banyak orang tersentuh oleh akhlaknya dan masuk Islam. Dakwahnya bukan hanya dengan pedang, tetapi dengan keteladanan. Sebelum berperang, Khalid selalu berdoa dan berserah diri kepada Allah. Ia yakin sepenuhnya pada pertolongannya. Allah berfirman, "Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu." Quran Surah Ali Imran ayat 160. Keyakinan inilah yang membuatnya tak pernah gentar. Suatu hari, Khalid dicopot dari jabatannya sebagai panglima oleh Umar bin Khattab. Namun ia tidak marah. Ia menerima dengan lapang dada dan tetap berjuang sebagai prajurit biasa. Baginya, yang penting bukan jabatan, tapi keridhaan Allah. Meski tanpa jabatan, Khalid tetap berada di garis depan. Ia bertempur dengan semangat yang sama. Ia tidak mencari pujian manusia, ia hanya ingin Allah menerima amalnya. Inilah bukti keikhlasan sejati seorang pejuang. Setelah puluhan pertempuran, tubuh Khalid penuh luka. Namun ia wafat di atas tempat tidur, bukan di medan perang. Ia merasa sedih karena tidak gugur sebagai syahid. Tapi Allah Maha mengetahui perjuangannya sepanjang hidup. Kisah Khalid mengajarkan bahwa hidayah bisa datang kepada siapa saja. Bahkan seseorang yang dahulu memusuhi Islam bisa menjadi pembela agama. Tidak ada kata terlambat untuk berubah menjadi lebih baik. Keberhasilan Khalid bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi karena imannya. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa." Quran Surah An-Nahl ayat 128. Iman yang kuat menjadikan seseorang tak tergoyahkan. Dari musuh menjadi pahlawan, dari penentang menjadi pelindung Islam. Kisah Khalid bin Walid adalah bukti bahwa perubahan itu nyata. Semoga kita bisa meneladani keberanian, keikhlasan, dan keteguhannya dalam membela kebenaran.